warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andal Fansyas dari kelas Informatika A dengan NIM D0223007. Di sini saya akan menjelaskan tugas web. Langsung saja. Pertama, ada latihan 1. Di latihan 1 ini ada 2 soal. Yang pertama, kita disuruh untuk membuat halaman HTML sederhana dengan elemen-elemen dasar seperti doctype HTML, head, title, dan body. Dan juga disuruh menambahkan beberapa elemen seperti paragraf, judul, dan daftar. Langsung saja kita masuk ke codingannya. Nah, di sini di sini saya akan menjelaskan per lainnya. Doctype ini menandakan bahwa si dokumen ini bertipe HTML, dan selanjutnya tag HTML length sama dengan en ini dia itu menandakan bahwa si HTML ini menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya bagian head atau bagian kepala ini dia itu berfungsi untuk menyimpan informasi tentang dokumen HTML. Nah, dalam head ini ada yang namanya meta charset UTF-8. Itu gunanya itu mencakup semua karakter dan simbol dalam bahasa yang berbeda. Selanjutnya meta name viewport content with device with initial scale 1.0, yaitu mengatur viewport agar sesuai dengan lebar perangkat dan skala awal 1.0, dan juga penting untuk responsivitas di perangkat dunia. Nah, selanjutnya ada titel atau judul. Nah, di titel ini kita akan menuliskan variabel tertera. Nanti dokumen ini akan muncul di tab. Kalau kita masuk ke Google akan muncul di bagian tabnya. Yang tabnya itu namanya nanti dokumen. Nah, selanjutnya tidak lupa pula setiap kita membuat tag, pasti kita harus menutupnya dengan menutup tagnya itu dengan menggunakan garis miring. Selanjutnya ada tag body. Nah, di tag body ini digunakan tempat untuk menaruh konten. Seperti kita mau menambahkan gambar, menambahkan list, menambahkan paragraf atau apapun itu, kita menaruhnya itu di dalam body ini, si badan HTML ini. Nah, di sini ada header 1. Header 1 itu seperti kita mau membuat judul. Nah, judul header ini dia itu ada 6, dari header 1, header 2, header 3 sampai 6. Nah, kalau header 1 itu si judulnya itu tulisannya akan besar, sedangkan header 2 itu lebih kecil dari header 1. Nah, header 3 lebih kecil dari header 2 dan 1, sampai seterusnya. Intinya sesuai kebutuhan. Jika kita mau judulnya mau dikasih besar pakai header 1, kalau mau paling kecil pakai header 6. Nah, selanjutnya di sini ada tag P. Tag P ini digunakan untuk menuliskan sesuatu. Tag P ini bisa disebut sebagai paragraf. Jadi kita mau menuliskan sesuatu itu kita tuliskan di dalam tag P. Nah, di sini ada juga tag BR. Tag BR ini digunakan sebagai kayak enter dalam pemrograman. Tetapi tag BR ini berbeda dengan tag-tag lainnya, karena BR ini tidak ditutup dengan tag BR pula. Hanya menuliskan BR, tidak ditutup tagnya. Selanjutnya di sini kita juga disuruh membuat sebuah daftar. Nah, di sini saya menggunakan tag H2 atau header 2. Di sini tulisannya itu list di cost. Saya membuat daftar list apa yang saya lakukan di cost gitu. Nah, di sini ada tag OL. Tag OL atau ordered list itu akan bertahukan HTML kalau saya itu membuat list yang berurutan. Nah, kalau di HTML ada beberapa tag untuk membuat list, tetapi di sini saya menggunakan tag OL untuk agar nanti listnya saya itu berurut. Nah, di sini ada tag LI, atau di sini kita tuh membuat listnya di dalam tag LI. Di sini ada bangun pagi, ada mandi dan makan. Nah, berikutnya saya tutup tag OL-nya dan saya buat
tag judul baru, yaitu menggunakan tag header 2, di mana di sini saya menuliskan untuk list apa yang saya lakukan jika di kampus. Nah, langsung saja kita buat tagnya seperti tadi, OL, dan ada tag LI, di sini masuk kuliah, makan siang di kantin kampus, dan ke perpus kata tugas. Selanjutnya ditutup dengan tag OL pula. Ini adalah penjelasan tentang tugas nomor 1 bagian A. Nah, di sini saya akan perlihatkan output dari web yang saya buat tadi. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, yang saya maksud tadi yang akan muncul di tab itu, pas saya membuat judulnya itu yang ini. Nanti akan muncul namanya itu dokumen. Terus saya tadi membuat juga header 1. Nah, tulisannya header 1 itu akan seperti ini besarnya. Nah, untuk paragraf tadi akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya saya membuat header 2. Header 2 itu akan lebih kecil daripada header 1. Nah, begini besar dari header 2. Nah, dalam header 2 tadi ini saya membuat daftar. Dalam daftar itu tadi saya membuat OL. Kan OL itu kita tahu bahwa OL itu adalah list yang berurutan. Di sini makanya kenapa urutannya 1, 2, 3, karena saya menggunakan OL. Bangun pagi, mandi, dan makan. Selanjutnya seperti tadi lagi list tag H2 atau header 2 list di kampus. Di sini juga saya menggunakan OL, makanya berurutan. Baik, di sini saya akan melanjutkan di sini nomor 2 itu kita disuruh untuk membuat tabel HTML yang berisi informasi fiktif seperti daftar nama, usia, alamat dengan menggunakan elemen seperti tag tabel, tag tr, tag th, dan tag td. Langsung saja kita ke kodenya. Seperti tadi, seperti video yang pertama saya jelaskan, doctech HTML itu menentukan bahwa dokumen ini menggunakan HTML. Selanjutnya tag title ini tag title ini yang nanti akan muncul di bagian di bagian tab. Nah, sebenarnya di sini kita di sini bebas menaruh judulnya itu apa. Tapi saya di sini menggunakan judulnya itu tugas web. Nah, di sini kan kita disuruh untuk membuat tabel. Nah, untuk membuat tabel kita berarti kita itu harus membuat tabel di dalam bodinya ini, karena kalau kita membuat tabel atau membuat apapun itu di luar body itu tidak akan bisa berjalan. Maka kita harus menggunakan kita harus mengisi kode-kode program kita itu dalam si body HTML-nya. Nah, di sini saya menggunakan tag tabel. Sebelumnya di sini ada yang namanya border sama dengan 1, cell spacing, cell padding. Tapi di sini saya tidak jelaskan dulu, nanti di akhir baru dijelaskan apa perbedaannya menggunakan tabel, border, cell padding, cell spacing itu apa. Nah, di sini untuk membuat tabel itu syaratnya kita harus mempunyai tag table. Nah, di sini saya sudah punya tag table dan ditutup oleh tag garis miring table. Nah, di dalam tag tabel kita menuliskan tag tr. Nah, tag tr ini digunakan untuk membuat baris dalam sebuah tabel. Nah, contoh setiap kita ingin membuat sebuah baris baru dalam tabel, kita menggunakan tag tr ini. Nah, dalam tag tr ini kita membuat tag th. Tag th ini gunanya itu untuk sebagai cell header yang menunjukkan judul halaman dalam tabelnya itu. Nanti saya akan perlihatkan yang mana disebut sebagai tag th. Selanjutnya tag th usia dan tag th alamat, dan ditutup oleh tag tr. Nah, kita buat lagi tag tr, karena kan saya bilang tag tr itu setiap kita mau membuat baris dalam tabel kita harus membuat tag tr. Tapi di sini bedanya saya sudah menggunakan tag th, karena kan ini th itu digunakan sebagai kayak judul di dalam kolomnya itu. Nah, kalau untuk td itu semacam tag yang sebagai isinya gitu, atau informasi di dalam kolom atau tabel. Nah, tag td Alvin, tag td 18, dan tag td
kapalang dan ditutup oleh tag tr. Saya buat contoh lainnya seperti ini. Nah, nanti outputnya akan seperti ini. Nah, tadi kita sudah membuat sebuah tabel, tapi di sini Anda sudah jadi, tapi masih kurang bagus karena tidak mempunyai kolom. Nah, untuk menaruh sebuah kolom, kita gunakan yang seperti tadi. Kita taruh di dalam sebuah tabel ini border, border atau kayak properti yang digunakan di dalam HTML. Border, enter. Nah, kita mau bordernya itu ukuran ukuran border atau finger kolomnya itu bagaimana? Saya di sini menggunakan satu. Kita lihat dulu. Jika saya menggunakan border satu, maka tabelnya akan seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya jika kita mau si garis-garisnya ini hilang, yang ini, maka kita menggunakan cell spacing. Nah, di sini cell spacing itu jarak antara, misal kayak ini ya, jarak antara ini dan yang ini. Di sini saya menaruh jaraknya itu 0 biar nanti si tabel itu tidak apa ya, jadi begini, tidak ada jaraknya. Kalau pakai satu pasti tambah berjarak, apalagi kalau 2, 3 sampai ke atasnya itu pasti tambah berjarak. Maka di sini saya menggunakan 0 agar tidak ada jarak di antaranya. Jika kita mau menaruh luasnya, kita mau mengubah luasnya biar tidak berdempetan seperti ini, kita menggunakan yang namanya gel padding. Nah, gel padding itu yang untuk luas dari kolomnya. Di sini saya menggunakan 10. Kita lihat. Nanti bentuknya akan seperti ini. Maka akan menjadi luas. Jika saya ganti bukan 10, maka contoh kita menggunakan kayak 5 ya. 5. Maka nanti misalnya luasnya itu hanya seperti ini. Sekian. Baik, saya akan melanjutkan materi yang tadi. Di sini kita masuk ke soal berikutnya, yaitu kita disuruh untuk membuat contoh sederhana penggunaan gambar dalam tabel. Yang di sini yang diminta di sini adalah kita membuat tabel dan di dalam tabel itu ada gambar. Nah, kodenya seperti ini. Seperti yang sebelumnya, doctype HTML itu adalah kita menentukan bahwa tipe dokumen dari kita ini adalah bertipe HTML. Selanjutnya, title atau judulnya yang akan nanti tampil di tab adalah tugas web. Selanjutnya adalah karena kita disuruh membuat tabel, di dalam tabel ada gambar, maka kita harus membuat tabel. Di sini saya menggunakan tag table. Nah, dalam tag table ada yang namanya tag tr yang digunakan untuk membuat baris dalam tabel. Nah, selanjutnya ada tag th. Di dalam tag th ini dia digunakan untuk membuat judul dalam sebuah tabel. Judulnya itu ada nama artis, gambar artis, dan tentang artis, dan ditutup dengan tag tr. Di sini saya membuka tag tr lagi, dan dalam tag tr ada yang namanya tag td. Ya, seperti sebelumnya sempat saya jelaskan bahwa tag td ini dia itu isinya di dalam sebuah informasi. Nah, informasi yang dimaksud seperti nama artisnya itu Ligeno, dan tag td yang kedua ini, di sini kita menambahkan sebuah gambar. Nah, cara untuk menambahkan sebuah gambar, kita tinggal mengetikkan kode tag img, langsung enter. Nah, nanti akan muncul atribut secara otomatis, yaitu atribut src dan atribut alt. Nah, atribut ini jika kita mau menambahkan gambar, maka kita menuliskan
nama file gambar kita itu di dalam src ini. Nah, nama file gambar saya itu ini geno.jpg dan alt. Alt ini sebenarnya misal ada kerusakan pada file gambar kita. Nanti itu jika kita isi, maka misal apa namanya, gambar saya ada yang rusak, terus saya sudah isi di bagian atribut alt-nya ini. Di sini penjelasan tentang di dalam gambar ini ada gambar artis. Nah, semisal gambar saya itu tidak bisa diakses oleh orang yang mengakses web saya, maka yang akan muncul itu ini gambar artis Ligino. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada atribut width. Atribut width ini digunakan untuk mengatur lebar mengatur tabel tabel dan gambarnya. Misal width ini digunakan untuk mengatur besar atau lebarnya sebuah gambar. Misal sebelum saya menambahkan width ini, saya hapus dulu. Sebelum saya menambahkan gambar ini, menambahkan atribut width itu, maka gambarnya itu besar sekali. Beda sama yang saya taruhi atribut width. Begitu. Nah, di sini kita bisa mengatur bagaimana luas atau besar sebuah gambar yang kita mau. Nah, selanjutnya TD, di dalam TD yang berikutnya ini saya membuat penjelasan tentang si artis. Di dalam sini saya juga menggunakan beberapa tag seperti tag i ini. Tag i ini agar nanti si penjelasannya saya itu menjadi miring. Dan tag b ini digunakan untuk agar kata-katanya ini nanti akan menjadi tebal atau bold, seperti itu. Dan selanjutnya saya buat contoh yang kedua, yaitu Kim Jisoo. Terus kita tambahkan gambarnya seperti tadi, kita tinggal membuat tag img dan enter, maka akan langsung otomatis muncul src dan alt-nya. Tinggal kita kasih masuk nama filenya. Nah, outputnya akan seperti ini. Tampilan outputnya akan seperti ini. Ini tabelnya ini jarak dan luasnya bisa bagus seperti ini karena saya menambahkan atribut border dan cell spacing dan cell padding. Nah, kalau border ini dia itu untuk mengatur tebal garisnya. Kalau cell spacing ini dia itu mengatur jarak baris. Jika kita menaruh satu di sini, maka pasti hasilnya seperti ini. Seperti ini, ada sela-sela di di tabelnya. Maka jika kita mau agar tidak muncul seperti ini, ya kita kasih 0 saja. Dan cell padding-nya itu gunanya untuk mengatur luas tabel. Seperti itu. Baik, di sini saya akan melanjutkannya. Di sini soalnya kita disuruh untuk membuat halaman web menggunakan tag HTML yang berisi formulir pendaftaran dengan isian nama, alamat, tempat, dan tanggal lahir, asal sekolah, program studi yang dapat kita pilih seperti teknik informatika, teknik industri, dan teknik mesin. Dan kita disuruh untuk menambahkan pesan singkat serta satu tombol submit. Langsung saja, di sini saya menggunakan tag tabel supaya nanti si form pendaftarannya itu bisa terlihat rapi. Dan di sini saya menggunakan header 1. Nah, header 1 ini nanti akan memberikan judul pada si formulirnya. Nah, berikutnya ada tag tabel. Di dalam tag tabel ini ada atribut seperti for yang digunakan untuk mengaitkan label dengan input. Label yang dimaksud yaitu yang ini dan si inputnya bagian ini. Nah, di sini ada tag br digunakan untuk supaya membuat baris baru. Nah, karena jadi si for dan id ini ada hubungannya karena dengan
Karena dengan adanya for dan ID, ketika kita klik label nama, maka dia akan langsung menuju ke dalam inputan. Seperti ini contohnya. Nah, ketika kita mengklik bagian nama, maka kita akan diarahkan ke bagian input seperti ini. Nah, selanjutnya di bagian alamat kita disuruh untuk membuat pilihan. Nah, di bagian alamat ini ada di dalamnya itu ada text select yang dia itu digunakan untuk sebagai pembuat pilihan. Gunanya select ini agar dia memberikan kita daftar item. Nah, dalam select ini ada pilihan opsi. Di bagian opsi ini kita menambahkan apa-apa saja yang mau kita jadikan pilihan. Nah, selanjutnya ada label tempat lahir. Itu kita juga disuruhkan hanya menginput. Berarti cuman dengan cara kita for tempat. Nah, tempat ini harus kita tahu bahwa for dan ID itu nilainya itu harus sama. Maksudnya kalau di sini kita menuliskan tempat, di ID-nya juga harus dituliskan tempat. Nah, selanjutnya label tanggal lahir. Nah, tipe date itu akan mengeluarkan inputan berupa kalender. Selanjutnya di bagian asal sekolah juga kita disuruh untuk disuruh untuk membuat pilihan dari asal sekolah mana. Seperti yang tadi di bagian alamat ini, caranya sama, select dan membuat opsi. Nah, selanjutnya program studi juga seperti itu. Dan kita disuruh membuat laporan pesan dengan cara seperti biasa, for pesan, ID-nya harus sama dengan si for-nya. Selanjutnya, kenapa menggunakan text area? Digunakan untuk membuat area multibaris di dalam teks area nanti ini kita bisa menuliskan banyak kalimat. Selanjutnya ada buton. Buton itu digunakan untuk membuat si submit atau pilihan seperti ini. Si butonnya itu yang dimaksud itu yang seperti ini. Nah, misal kita menambahkan mengisi form pendaftarannya, misal di sini saya mengisi nama saya, misal Andi, dan alamat saya dari mana, misal saya dari Pembuang, terus tempat lahir saya ada. Di sini kita hanya menginputkan Tapalang dan tanggal lahir. Di sini saya mengisi random saja. Nah, selanjutnya asal sekolah, misal saya dari SMA 2 Majene dan dari jurusan teknik informatika atau teknik mesin atau teknik industri. Di sini karena saya teknik informatika, saya memilih teknik informatika dan pesan singkat. Lalu kita kirim. Seperti itu. Terima kasih. Sekian video penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.